di sini. Belanda di kampungnya di Belanda, bukan di rumah gue. Kenapa jadi di rumah gue? Barangan lu. Tentara Republik Indonesia, lu katain gila. Lu jangan sembarang kalau ngomong. Gue pan lagi latihan buat ntar gue manggung 17 Agustus. Oh, gitu. Bilang dong lo. Gitu oh begitu. Kokom! Sambil menunggu pemeran lain yang datang, sutradara akan menjelaskan dulu peran Olga sebagai pejuang Republik dan Kokom sebagai perawat. Olga sebagai pejuang Republik Indonesia keluar masuk hutan, datang Belanda, kena tembak Belanda, terluka. Datang Kokom sebagai perawat, merawat, membalut luka Olga. Tenang aja Bang Olga, ntar Kokom rawat sepenuh hati Kokom dengan segenap jiwa raga Kokom. Aduh Kokom biasa aja. Ih, centil banget sih lo jadi perempuan. Geli gue. Iya, Mas ya. Pak Sutradara, nggak ada nih peran lain. Ganti nih ceweknya, nggak pas. Peran Kokom sebagai perawat sudah pas banget sebab dia sering nonton layar tancap. Dia tahu bagaimana acting. Halo. Komi. Udah, Menir. Good. Bagaimana saya punya kostum, Menir? Good, sirku. Thank you, well. Sutradara, bagaimana sih? Emang kagak ada peran lain? Masa yang jadi Belandanya dia? Nggak pantes. Lihat aja mukanya kayak bumbu rujak. Ganti. Nggak demen gue. Ya jangan bicara begitu. Yang menentukan casting ini minus ceking bukan ye. Ngerti nggak? Sembarangan bicara. Hah? Ya, betul. Hak sutradara tidak bisa diganggu-gugat sebab dia sudah casting perannya pas banget. Bener ceking. Jangan ceritanya, Menir. Olga sebagai pejuang Republik keluar masuk hutan. Datang Belanda, dia tembak. Belandanya mati, tapi sebetulnya belum mati, antara mati dan hidup. Datang Olga bawa bambu runcing. Dia tancap, Belandanya tancap. Menir, saya mau tanya. Jadi saya mati? Iya, ya berdua mati dong, mati. Oh, tidak adil, Menir. Tidak bisa. Saya tidak mau itu. Masih untung dapat peran. Udah nggak usah ngomel. Kalau ye tidak mau, ye dreut atau ye jadi tukang tarik layar. Hah? Markus, Ai disuruh tukang kerek layar. Ya nggak apa-apa. Pak Tajir kan udah mirip layar tuh. Wah, nggak mau. Menir, saya lebih baik mati daripada tukang kerek layar. Tidak masalah. No problem. Yes? Good. Tapi, apaan sih? Jangan buru-buru amat dong. Diangkat, makanya diangkat biar kagak keserimpet. Gue lihat-lihat kita bukan kayak nyonya Belanda. Tahu nggak? Kayak ondel-ondel pulang pagi. Udah deh. Yang penting Belanda-Belandean. Ayo jalan. Ya udah buruan nih, jalannya biar cepet diangkat. Nah, gitu yuk. Aduh, Kokom biasa aja Kokom. Norak banget sih Kokom. Ih, Abang, Kokom tuh takut ditembak. Ya udah nggak usah rangkul-rangkulan kayak gini kayak Tarzan sama monyetnya. Kita udah putus ngapain sih? Apa? Itu dia tuh. Markus! Iya. Mana itu ekstremis tidak muncul lah? Mana? Paling pada ngumpet di semak komandan. Oh, pasti ditangkap. Bener tuh, Ci. Lagi pada latihan tuh, Ci. Seperti musang. Itu komandan ekstremis. Dor! Tidak kena. Kena lagi. Dor! Orang kena. Gua harus baju nih. Kokom. Tempel duluan. Ternyata tentara Republik baru kena senjata begitu saja. Sudah takut. Luka sedikit saja sudah menangis cengnya. Seperti banci kau. Abang sedang terluka. Abang membutuhkan pembalut. Mata lo soek pakai pembalut. Emang gue perempuan lagi dapet. Maksudnya tuh diperban, Bang. Bentar ya. Aduh, kasihan. Ini berguna sebagai pembalut, Bang. Tenang. Lo pikir tangan gue ubin lo pakai kain pel. Gak apa-apa, Bang. Aduh, si Abang kasihan banget sih, Bang. Biasa aja dong Kom. Iya Nggak gitu perannya. Ini penuh cinta kasih, Ya Bang. udah tapi nggak gitu. Ini kan ngurusin di tangan gue doang. Itu perawatan kita Sandra. Kita bikin suka-suka sama kita. Betul? Urus saja komandan. Kita bikin habis. Pak Sutradara, maaf ya saya telat. Sarmila.
Aduh, Dan lagi seru-serunya lo ganggu aja lo. Telat dari mana lo? Bang Olga, Bang Tajir, maaf ya. Soalnya banyak tamu di salon ayah, maaf ya jadi ganggu. Maaf. Pas sutradara, peran ayah yang jadi Noni Belanda kagak diganti kan? Setelah saya bedah naskah, maka peran kamu tidak cocok sebagai Noni Belanda. Yang cocok peran kamu sebagai wanita penghibur. Cocok. Pak Sutradara cekin cocok. Ya, pas sutradara ayah kan udah siapin alat-alatnya, make up, kostumnya. Masa jadi wanita penghibur? Setelah saya selesai perang hibur saya, Iya, kita bikin habis. Sarmi lo jadi jablay. Kenapa isu nyender aja lo? Emang kagak ada pilihan lain apa ya? Kalau kamu nggak mau, maka kamu akan jadi tukang tarik layar. Gimana? Ya udah deh, jadi wanita penghibur deh. Yang penting ayah eksis. Ya, lanjutkan. Ketika lenganku terluka parah, kain pel ini turut berjasa. Stop. Olga, selendang sutra bukan kain pel. Ya udah, kan sekarang gue nyanyi kain pel, entah kalau di panggung beda lagi. Gue nyanyi selendang sutra. Ya sudah. Nanti di panggung diganti dengan selendang sutra. Sekarang Kokom dengan akting merayu Olga. Bang Olga, Kokom rela jadi bini keduanya abang. Abang Olga. Ih, najis amat gue, nggak mau gue. Jangan nyenderan lo, emang gue tempayan disenderin. Good. Akting Olga dan Kokom sangat sempurna. Sudah setara dengan bintang-bintang di Hollywood. Sekarang Olga bisa latihan sendiri. Dialog karang sendiri. Nanti di panggung, kapan keluar, kapan masuk, atur aja sendiri. Ya? Nah, sutradara sekarang mau pergi ke belakang. Latihan itu Belanda-Belanda yang kelihatannya goblok. Bang Olga, emang kita artis Hollywood siapa? Haji Bodong Ponori. Hah, kayak nanya lagi. Latihan babak kedua mulai. Dalam naskah, Pak Tadir bernama Van der Kapellen sedang mabuk-mabukan. Waktu mabuk-mabukan, Sarmila masuk, langsung merayu. Baik. Markus, cepat ambil air punya Granken. Siap, Nir. Mabukan, Sarmila masuk. Mandi produknya ya. Ayo dikasih spiritus. Sorry, Menir. Sorry. Pak Tajir nggak usah minum. Yang penting akting mabuknya. Baik. Oke, terima kasih. Thank you, Pak. Hansip, kamu dalam menuangkan minuman kurang penjiwaan. Kamu dipecat sebagai Belanda. Tapi kamu masih boleh pakai pakaian seragam Belanda. Hanya kerjaan kamu ngerek layar. Gak apa-apa, yang penting pakai baju Belanda. Ayo cepetan angkat tangan. Susah banget lo gue suruh angkat tangan. Gimana gue suruh angkat jemuran lo? Dengar baik-baik. Mana itu tentara-tentara Belanda yang lo sembunyi di dalam rumah lo? Tunjukin ke gue. Ayo. Olga, lo gila nyari Belanda di sini. Belanda di kampungnya di Belanda, bukan di rumah gue. Kenapa jadi di rumah gue? Barangan lo. Tentara Republik Indonesia, lu kataan gila. Lu jangan sembarang kalau ngomong. Gue pan lagi latihan buat ntar gue manggung 17 Agustus. Oh, begitu. Bilang dong lo. Gitu begitu. Kokom. Ya. Bang Olga di dalam naskah ngapain lagi, Kom? Tunggu bentar. Nah, ini. Tentara Republik dipelet sama janda Karawang. Bukan gue. Salah. Nah, dia nih. Nih Bang Olga nih ya. Tentara Republik ketangkep sama Belanda. Terus disuruh nyapu. Iya, disuruh nyapu. Siap. Neng, pinjam sapunya abang.
Nah, bagus. Mendingan sekarang lo sapuin nih halaman gue. Abis itu lo masuk ke dalam. Terus lo beres-beres kamar gue. Kelar beberes, lo masak. Nasi, sayur asem, ikan asin. Nah, abis itu lo nyambel. Lalapannya jangan lupa. Barangan lu, mulut lu lemes banget. Suruh nyambel kayak mama. Ih, kurang ajar amat lu. Tentara Republik Indonesia. Awas gue mau latihan. Kayak nunggu laki gue pulang pakai nyapu-nyapu depan halaman. Wanita penghibur masuk. Sepertinya ayah sudah sampai di kincirangin. Meneer van der Kapelle. Oh, Mary, apa kabar, Mary? Mau dipijit nggak? Oh, boleh. Ini apa-apaan nih? Lu masih dipakai beginian? Itu lagi si Tajir ngapain sama Hansip? Pakai pakaian ke cleaning service gitu? Itu bukan seragam cleaning service, itu seragam tentara Belanda. Si Tajir jadi Belanda. Gue Belanda, Din. Lu jauh bener muka sama kebangsaannya. Pak, ini kan latihannya di rumah saya. Saya kayak dikasih peran ikutan di sini. Peran sudah habis. Gini-gini kan mak saya Jepang, saya bisa kayak jadi tentara Jepang atau apa gitu. Ini cerita tahun 45, tidak bisa dirubah. Jepang sudah kalah, Jepang sudah pulang mudik. Ya Bapak, dimundurin tahunnya kan bisa, nggak panjang akal bener Pak. Tidak bisa. Oh ya udah, kalau nggak bisa dirubah nggak usah latihan di sini, udah bubar. Bisa. Pak Udin dapat peran sebagai Jepang atau sisa-sisa Jepang yang nggak tahu jalan pulang. Boleh tuh, boleh. Lalu dialognya bagaimana, terus aktingnya bagaimana tuh? Pak Udin di panggung cuma mudar bandir, bingung, nggak ketemu jalan pulang. Nggak perlu dialog dan nggak perlu latihan. Oh, bingung, bisa. boleh Pak. Latihan yang melelahkan. Ternyata pemain-pemain yang sudah dipilih goblok-goblok semua. Sekelas topeng monyet. Jangan ngomong. Lu bikin acara sandiwara 17-an nggak ngajak-ngajak gue. Gue ini kekasih lu, pacar lu. Gini-gini kan gue bekas pemain lenong. Nah, acting marah-marah barusan itu baru sekelas ketoprak, bukan lenong. Kalau gue nggak kebagian peran, putus hubungan kita sebagai kekasih yang sedang bercinta. Nanti dulu, jangan khawatir. Leni akan saya berikan peran sebagai MC, merangkap asisten sutradara. Kalau gitu, hubungan kita tidak jadi putus. Lanjut, nanti di panggung sandiwara. Overdosis en overbego en overbudget. Ex nih, itu bahasa Belandanya nih. Kalau bahasa Betawinya nih, Olga datang nih. Lu kan jadi tentara Republik. Kenapa jadi lu ngomong Belanda begitu? Begini ceritanya nih. Jadi waktu saat di hutan kita lagi perang, Olga nyempet-nyempetin kursus bahasa Belanda. Sempet lu. Di hutan begitu, kursus Belanda. Ngomong Belanda. Ya Allah. Terus gimana? Tuh latihan sandiwaranya gimana? Bagus nggak? Lancar banget nek. Tapi Olga agak sedikit kesel. Bete banget sama sutradaranya itu yang kurus tuh. Kalau dia bukan sutradara, gue tiup aja juga mumbul tuh nek. Gregetan banget nek. Bang Tajir. Jelek, dekil, blangsak, ya kan? Yang suka makan jengkol. Kalau kecingnya bau jenau uji bilang menjalik. Masa dia jadi opsir orang Belanda? Ya enggak lah tuh. Sutradara apaan tuh begitu? Pecat aja tuh sutradara. Ada juga lu yang pas jadi Belanda tuh. Hidung lu aja udah mancung begitu. Putih lagi lu. Iya, Nek. Cocokan Olga jadi orang Belanda. Tapi gimana? Peran udah gak bisa dirubah. Ya, gampang lu keluar aja. Entar tuh lagi di panggung. Beres dah.